Para sahabat pendengar terkasih, Shalom. Tanggal 7 Oktober adalah hari istimewa karena merupakan hari pesta Santa Maria Ratu Rosari. Dan keseluruhan hari-hari di bulan Oktober kita baktikan dalam doa Rosario karena bulan Oktober sejak tahun 1884 oleh gereja melalui Paus Leo ke-13 ditetapkan sebagai bulan Rosario. Namun dalam sukacita Oktober tahun ini, tahun 2023 ini, tiba-tiba kita dikejutkan dengan sebuah berita yang memprihatinkan. Ya, tepat di tanggal 7 Oktober tahun 2023, di belahan bumi yang jauh di sana, tiba-tiba terjadi perang dengan eskalasi yang sangat mengerikan, yaitu antara Israel dan Hamas Palestina. Ribuan orang dari kedua belah pihak telah meninggal sia-sia. Di antara mereka adalah anak-anak, wanita, kaum difabel, dan para lansia. Belum lagi mereka yang mengalami luka berat maupun luka ringan. Sampai detik ini, perang terus berkecamuk dan semakin meluas. Apalagi kekuatan-kekuatan lain ikut melibatkan diri, seperti dari Mesir, Lebanon, Amerika, dan lain-lain. Peperangan Israel-Palestina ini adalah peperangan duniawi yang kelihatan, namun sejatinya dikendalikan oleh spirit demonik. Setan sedang mencobai kekuasaan Allah yang kudus dengan menebarkan benih-benih permusuhan di antara umat manusia dengan mengambil bentuk berupa permusuhan politik ataupun permusuhan dengan sentimen agama, serta alasan-alasan lain. Di alam yang tidak kelihatan terjadi peperangan antara yang maha kudus dengan kuasa si jahat. Peperangan rohani ini sebetulnya melibatkan Bunda Maria juga. Hal ini terkonfirmasi dalam pernyataan Bunda Maria dalam berbagai penampakan. Di sana, Bunda selalu berpesan tentang seruan untuk mengakhiri peperangan. Bunda Maria sendiri digambarkan sebagai wanita yang menginjak kepala ular. Gambaran ini hendak memberitahu kita bahwa Bunda Maria telah meremukkan kepala si jahat dengan kesediaan beliau menjadi ibu dari Yesus Sang Juru Selamat. Yesus Kristus adalah jaminan kemenangan itu. Namun, walau jaminan kemenangan itu telah ada, bukan berarti kita hanya cukup duduk tanpa melakukan apa-apa. Melainkan kita harus berpartisipasi aktif dalam peperangan rohani yang sedang terjadi ini. Sebagai umat yang dikuduskan melalui pembaptisan, kita memiliki tanggung jawab untuk turut ambil bagian dalam peperangan rohani yang dipimpin oleh Kristus sendiri. Bunda Maria, sebagai Bunda Kristus, mengetahui rahasia kemenangan peperangan rohani ini. Maka ia memberikan nasihatnya bagaimana kita harus berperan dalam peperangan suci ini, yaitu mengembangkan mutu rohani melalui doa Rosario. Suatu kali, seraya merenungkan peristiwa mengerikan terhadap menara kembar WTC di New York City yang menewaskan 3.000 orang, tepatnya pada tanggal 11 September tahun 2001. Almarhum Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II, beliau adalah Sang Paus Rosario yang kemudian disebut sebagai Santo Yohanes Paulus II, mengatakan sebagai berikut. Menggairahkan kembali doa Rosario merupakan sumbangan umat Katolik yang amat berharga bagi perwujudan perdamaian dunia. Sebuah nasihat yang sangat bermakna. Ingatlah Anda dengan peristiwa tanggal 13 Oktober tahun 1917. Di tanggal itu terjadi mujizat yang dikenal mujizat matahari. Mujizat ini terkait dengan penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal. Namun, sebetulnya yang terpenting bukanlah mujizat matahari yang bergoyang dengan warna pelangi itu, melainkan seruan Bunda Maria kepada manusia melalui 3 anak sederhana bernama Francesco, Jacinta, dan Lucia, agar manusia mendoakan Rosario demi berakhirnya perang. Tentu pesan perdamaian seabad yang lalu ini tetap relevan untuk masa sekarang, di mana peperangan yang begitu ngeri sedang berkecamuk, bahkan sebenarnya bukan hanya antara Israel Palestina, namun juga ada Rusia Ukraina, dan masih banyak di tempat lain lagi. Sahabat, Rosario dengan caranya yang adikodrati ternyata membantu terwujudnya perdamaian dunia. Seperti harapan yang tertuang dalam salah satu kalimat dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Memang, Rosario adalah doa perdamaian. Jadi marilah kita mencintai doa Rosario dan rajin berdoa Rosario untuk perdamaian dunia, perdamaian keluarga-keluarga, dan perdamaian hati kita masing-masing secara pribadi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.